Alhamdulillah, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah selesai melakukan rangkaian kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja ke sejumlah negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Turkiye sejak 9 hingga 14 April 2025. Beliau selain konsultasi dan berdiskusi, lawatan ini juga untuk mempererat hubungan bilateral dan meningkatkan kerjasama strategis lintas sektor. Lawatan diawali di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab pada tanggal 9 April di kediaman di Istana Qasar Al-Sati. Presiden Prabowo disambut oleh Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kedua pemimpin melakukan pertemuan bilateral membahas kerjasama strategis di bidang energi, pertahanan, dan pembangunan ekonomi. Terdapat 8 dokumen yang terdiri atas 4 kerjasama pemerintah ke pemerintah atau G2G, terdiri dari yang pertama pernyataan kehendak antara Kementerian Luar Negeri Persatuan Emirat Arab dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia tentang kemitraan alam dan iklim. Yang kedua adalah protokol perubahan kedua memorandum saling pengertian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang kerjasama kelautan dan perikanan. Yang ketiga adalah memorandum saling pengertian antara Kementerian Dalam Negeri Persatuan Emirat Arab dengan Kepolisian Republik Indonesia tentang kerjasama keamanan dan penanggulangan terorisme. Yang keempat adalah memorandum saling pengertian antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Otoritas Umum Bidang Islam, Wakaf, dan Zakat Persatuan Emirat Arab tentang kerjasama di bidang Islam dan Wakaf. Selain G2G, ada juga 4 kerjasama antar pelaku usaha atau B2B, yaitu yang pertama memorandum saling pengertian antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Al Ain Farms for Livestock Production tentang investasi produksi susu. Yang kedua adalah nota kesepahaman antara 90 Degree General Trading dengan PT Pindad. Dan yang ketiga adalah kesepakatan prinsip terkait dengan penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik surya fotovoltaik di Cirata. Kemudian yang keempat adalah memorandum saling pengertian antara PT PLN dengan Abu Dhabi Future Energy Company atau Masdar tentang rencana pengembangan PLTS terapung Jati Gede 100 MW. Seluruh kerjasama tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan strategis dan saling menguntungkan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab di berbagai bidang. Setelah itu, Bapak Presiden kemudian melanjutkan lawatan kunjungan kenegaraan ke Ankara, Turkiye pada tanggal 9 sampai dengan 10 April 2025. Presiden Prabowo mendapat penghormatan tertinggi dan luar biasa disambut langsung oleh Presiden Erdogan di bawah tangga pesawat setibanya di Bandara Internasional Esenboga, Ankara, sekitar pukul 19.00 waktu Ankara. Di Ankara, agenda pertama Bapak Presiden, beliau diberikan kehormatan untuk bertemu dengan Ketua Parlemen Turkiye dan juga menyampaikan pidato di hadapan Ketua dan para anggota Parlemen Turki. Ini merupakan sebuah bentuk penghargaan tinggi dari pemerintah Turkiye terhadap pemerintah Indonesia. Dalam pidatonya, Bapak Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pidato di hadapan parlemen ini merupakan yang pertama sejak beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Pidato perdana ini disampaikan di hadapan ketua dan para anggota parlemen di ruang plenary Gedung Parlemen Turkiye pada tanggal 10 April 2025. Bapak Presiden Prabowo menyampaikan bahwa merupakan sebuah kehormatan besar bagi beliau untuk hadir
berdiri di hadapan ketua dan anggota parlemen di ruangan yang sangat bersejarah, jantung demokrasi Turkiye, untuk menyampaikan salam hangat dari 280 juta rakyat Indonesia, sesama negara muslim terbesar di dunia. Beliau juga menyampaikan bahwa Turkiye memiliki tempat khusus yang istimewa di hati rakyat Indonesia. Turkiye adalah peradaban muslim terbesar bagi umat Islam di Indonesia. Bagi Indonesia, Turkiye adalah penerus dari peradaban Ottoman. Setelah selesai menyampaikan pidato, selanjutnya Bapak Presiden Prabowo menghadiri upacara kenegaraan megah di Istana Kepresidenan Turkiye, lengkap dengan pengawalan pasukan berkuda, inspeksi pasukan kehormatan, pengumandangkan lagu kebangsaan, dentuman meriam kehormatan, hingga 3 buah helikopter yang berputar-putar membawa bendera kedua negara. Penghormatan tinggi tersebut diberikan oleh Presiden Erdogan kepada Bapak Presiden Prabowo karena Presiden Erdogan sangat berkesan ketika beliau melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia, sehingga beliau juga ingin memberikan hal serupa kepada Bapak Presiden Prabowo. Setelah pertemuan tete-a-tete, Bapak Presiden dan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menyaksikan penandatanganan dan pertukaran sejumlah nota kesepahaman. Ada 3 dokumen kerjasama yang ditandatangani dan dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara, meliputi yang pertama, persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Turki tentang kerjasama kebudayaan. Yang kedua adalah memorandum saling pengertian antara Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia dan Direktorat Komunikasi Presiden Republik Turki tentang kerjasama media, hubungan masyarakat, dan komunikasi. Yang ketiga adalah memorandum saling pengertian antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia dan Badan Penanggulangan Bencana dan Kedaruratan Kementerian Dalam Negeri di bidang penanggulangan bencana dan kedaruratan. Pada 11 April 2025 di Antalya, Bapak Presiden berpartisipasi dalam Antalya Diplomacy Forum atau ADF. Beliau selain menghadiri di pembukaan ADF yang temanya adalah diplomasi sebagai kekuatan penyeimbang di tengah meningkatnya fragmentasi global. Kemudian setelah pembukaan secara resmi, Bapak Presiden Prabowo menjadi salah satu pembicara pada sesi ADF Talk. Beliau menyampaikan pandangan Indonesia mengenai pentingnya keadilan dan stabilitas global di tengah geopolitik dunia. Usai dari Turkiye, Bapak Presiden bertolak ke Kairo, Mesir pada tanggal 11 dalam rangka kunjungan kerja, dan beliau mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Arab Mesir Yang Mulia Abdel Fattah al-Sisi di Istana Al-Ittihadiyah. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara menyepakati pembentukan kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir melalui penandatanganan pernyataan bersama yang langsung ditandatangani oleh kedua pemimpin, oleh Bapak Prabowo dan Presiden al-Sisi. Ini merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Adapun isi dari pernyataan bersama tersebut yaitu kedua pemimpin secara bersama-sama sepakat untuk meningkatkan hubungan negara ke tingkat kemitraan strategis berdasarkan nilai-nilai keadilan, saling menghormati, dan saling percaya. Melalui kemitraan strategis ini, Indonesia dan Mesir berkomitmen dan memperkuat kerjasama di berbagai bidang prioritas, mulai dari politik, ekonomi, keamanan, pertahanan, hubungan budaya, dan pendidikan, serta antar masyarakat, dan lain sebagainya. Usai pertemuan, Presiden al-Sisi secara mendadak mengajak Bapak Presiden Prabowo untuk meninjau Akademi Militer Mesir. Hal ini tentu saja memperlihatkan hubungan kerjasama pertahanan yang erat
dan penghargaan tertinggi dari pemerintah Mesir kepada Bapak Presiden Prabowo. Seusai kunjungan di Akademi Militer, Presiden Al-Sisi turut langsung mengantar dan melepas Bapak Presiden Prabowo di Bandara Mesir untuk melanjutkan lawatan beliau perjalanan menuju ke Doha, Qatar. Malam harinya 12 April 2025 sekitar pukul 21.15 waktu Doha, Bapak Presiden Prabowo tiba di Doha, Qatar dan disambut dengan jajaran pasukan kehormatan dari Qatar Amiri Guard. Esok hari tanggal 13 April 2025, Bapak Presiden Prabowo melakukan kunjungan resmi kepada Emir Qatar Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Amiri Diwan. Ketibaan beliau di istana diawali dengan upacara penyambutan, kemudian pengenalan dua delegasi, pertemuan bilateral, dan pertemuan tet-a-tet. Presiden Prabowo dan Emir Qatar menyaksikan penandatanganan MOU. MOU tersebut adalah Memorandum Saling Pengertian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Qatar di bidang dialog strategis. Presiden Prabowo memberikan keterangan pers kepada awak media sebelum beliau berangkat menuju Amman, Yordania. Beliau menyampaikan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dengan sangat baik dan produktif. Presiden sepakat untuk segera tingkatkan kerjasama. Yang Mulia Sheikh Tamim rencananya akan investasi di Danantara, suatu dana bersama. Yang Mulia juga komit 2 miliar dolar. Presiden memandang bagus untuk ditindaklanjuti dan Yang Mulia sangat antusias. Usai dari Qatar, Bapak Presiden Prabowo melanjutkan lawatan ke Amman, Yordania pada tanggal 13 April 2025. Setibanya di Bandara Udara Militer Marka, Presiden disambut langsung oleh Raja Abdullah II bin Al-Hussein. Dua pesawat tempur Angkatan Udara Yordania mengawal langsung pesawat Bapak Presiden saat memasuki wilayah udara Yordania hingga mendarat di bandara. Setelah upacara penyambutan kenegaraan dengan mini defile, Bapak Presiden Prabowo menuju tempat bermalam di kota Amman, dan yang menarik di sini adalah bahwa Raja Abdullah II yang langsung mengantar dan mengemudikan kendaraan kepresidenan bersama Presiden Prabowo menuju ke tempatnya bermalam. Ini tentu suatu kehormatan bagi beliau. Kemudian pada malam harinya Bapak Presiden diundang khusus untuk menghadiri jamuan makan malam pribadi di kediaman Raja sebagai simbol kedekatan personal antara kedua pemimpin dan juga persahabatan yang memang telah terjalin dengan baik selama puluhan tahun yang lalu. Serta ini tentu saja merupakan sebuah kehormatan diplomatik dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian esok hari Senin 14 April Bapak Presiden melakukan kunjungan resmi ke Istana Al-Husainiyah. Agenda beliau yang pertama meliputi adalah pertemuan tet-a-tet, pertemuan bilateral, kemudian perkenalan delegasi dan juga penandatanganan MOU. Beberapa MOU yang telah disetujui adalah yang pertama, persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Yordania mengenai kerjasama di bidang pertahanan. Yang kedua adalah memorandum saling pengertian antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertanian, dengan Kementerian Pertanian Kerajaan Hasimiyah Yordania tentang kerjasama pertanian. Yang ketiga adalah memorandum saling pengertian antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Penelitian Ilmiah Kerajaan Yordania pada kerjasama di bidang pendidikan. Yang keempat, memorandum saling pengertian antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Kementerian Wakaf, Urusan Islam dan Tempat Suci Kerajaan Yordania tentang kerjasama dalam bidang keagamaan dan wakaf. Kunjungan resmi di Istana Al-Husainiyah ini
diakhiri dengan jamuan santap siang resmi. Bapak Presiden Prabowo mengakhiri kunjungan resminya di Kerajaan Yordania pada Senin sore 14 April waktu setempat dengan dilepas langsung oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad di Bandar Udara Militer Marka. Dalam keterangan kepada awak media, Bapak Presiden menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Raja Abdullah berjalan dengan sangat baik. Kedua pemimpin memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kerjasama Indonesia dan Yordania dalam sejumlah bidang. Kunjungan Presiden Prabowo ke Amman menandai langkah penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan Yordania, khususnya di bidang perdamaian, kemanusiaan, dan kerjasama dunia Islam. Kunjungan di Amman ini juga sekaligus menutup rangkaian lawatan Presiden Prabowo ke kawasan Timur Tengah dan Turkiye. Lawatan ke Timur Tengah dan Turkiye ini mencerminkan posisi aktif Indonesia dalam membangun diplomasi strategis, berkonsultasi dan berdiskusi bersama para pemimpin negara masing-masing tentang geopolitik di kawasan, geoekonomi, serta isu-isu strategis internasional lainnya. Kehadiran Presiden Prabowo di Timur Tengah dan Turkiye bukan hanya beliau sebagai kepala negara, tetapi juga membawa sebuah harapan besar bangsa Indonesia yang sangat mencintai perdamaian, persahabatan, dan kolaborasi yang efektif serta saling menguntungkan antar negara. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.